Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Rosa dengan NIM 245310007 dari kelas PAI 4G. Pada video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan Islam, yaitu mereview satu jurnal. Baik, jurnal yang akan saya bahas berjudul Analisis Sistem Pendidikan, Perbandingan Sistem Pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Jurnal ini diterbitkan dalam DE Jurnal atau Darmas Education Journal, volume 5 nomor 2 tahun 2024 pada halaman 1360 sampai 1367 yang ditulis oleh Mutiara Raja Guguk dan kawan-kawan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian isi dari jurnal yang saya review. Pertama, latar belakang. Nah, pada latar belakang dijelaskan bahwa pendidikan merupakan aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan latar belakang yang relatif serupa memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Nah, perbedaan ini salah satunya dilihat dari kurikulum yang menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan kajian perbandingan untuk memahami karakteristik kurikulum pada kedua negara. Selanjutnya, pada tujuan penelitian, dijelaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia, terutama pada aspek kurikulum guna mengetahui persamaan dan perbedaannya. Kemudian pada metode penelitian dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan. Analisisnya dilakukan secara deskriptif kooperatif terhadap sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia, terutama pada aspek kurikulum. Baik, pada bagian hasil penelitian dijelaskan bahwa sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia terdiri dari beberapa komponen penting, seperti tujuan pendidikan, struktur, kebijakan, dan kurikulum. Nah, dari beberapa komponen tersebut, kurikulum menjadi bagian yang sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam proses pembelajaran. Jika kita lihat dari Malaysia, kurikulumnya tersusun secara nasional dan memiliki struktur yang jelas. Kurikulum yang digunakan seperti KBSR, kurikulum bersepadu sekolah rendah, dan KBSM, kurikulum bersepadu sekolah menengah. Tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencangkup pengembangan nilai moral, spiritual, dan karakter peserta didik. Selain itu, kurikulum di Malaysia bersifat standarisasi sehingga penerapannya relatif sama di berbagai wilayah. Nah, kurikulum di Malaysia juga diarahkan untuk membentuk keterampilan dan kesiapan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja, sehingga pembelajarannya tidak hanya berfokus pada aspek teoritis tapi juga aplikatif. Sementara itu, di Indonesia, kurikulumnya cenderung mengalami perkembangan yang dinamis. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Kurikulum yang digunakan seperti kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, yaitu menekankan pada pengembangan kompetensi, karakter, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Nah, kurikulum Merdeka misalnya, memberikan ruang bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi peserta didik. Selain itu, pendekatan pembelajaran di Indonesia itu lebih menekankan pada proses. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Nah, jika dibandingkan, kurikulum di Malaysia itu lebih bersifat terstruktur, stabil, dan konsisten dalam penerapannya. Sedangkan di Indonesia, kurikulumnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa Malaysia itu lebih menekankan pada keteraturan dan pencapaian hasil belajar, sedangkan di Indonesia itu lebih menekankan pada proses pembelajaran dan pengembangan potensi peserta didik. Nah, jadi meskipun demikian, kedua negara ini memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk peserta didik yang kompeten dan berkarakter. Baik, adapun kelebihan dari jurnal ini adalah memberikan gambaran kooperatif yang jelas mengenai sistem pendidikan di Indonesia dan di Malaysia, khususnya pada aspek kurikulum. Nah,
Selanjutnya, adapun kekurangannya yaitu masih bersifat umum, belum mendalam pada implementasi lapangan. Selain itu, penelitian ini masih menggunakan studi literatur tanpa data empiris. Terakhir, adapun rekomendasi yaitu perlu penelitian lanjutan, analisis lebih mendalam, peningkatan stabilitas kurikulum di Indonesia, dan fleksibilitas di Malaysia.